Hari ini kita ngobrol bersama Country Director Google untuk Indonesia, Mbak Veronica Utami. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih udah diundang. Waduh, ini kita kedatangan sumber uang kita, guys. Waduh. Karena Google lah kita ada di sini, kita semua kita punya karir. Ini dibuat dari AdSense yang kita terima ya. Terima kasih udah mampir ke sini sekali lagi. Mbak Vero di mana waktu itu ketika 2000 berapa itu saya menerima Golden Play Button pertama. Itu apa sudah di YouTube kah? Atau sudah di Google kah? Ya? Atau 2014 kali ya. Berapa ya, lo belum masuk bahkan ya? Buset. Kayaknya 2013, 2014. Oh belum. Saya belum join Google pertama kali 2015 waktu itu. Marketingnya. Oke, dari lulus kuliah kah atau dari perusahaan lain? Hebat banget ya langsung. Enggak, saya lama di P&G. Ya, okay. Consumer Goods. Di situ sekitar 8 tahun. Habis itu sempat di oil company, Total Oil. Sebelumnya di Total? Setahun. Kuliah habis itu kuliah di ITB, Teknik Industri. ITB dulu, habis itu Total Oil. Oh, itu habis jalur. Itu P&G, habis itu Total Oil. Oh, abis itu P&G, abis itu Total Oil. Sebelum P&G kuliah berarti? Kuliah. Oh, benar. Berarti fresh graduate P&G? Langsung. Oke, itu ini ya, fast consumer ya, FMCG ya? Betul. Oke. Terus habis itu masuk ke Total, bisa masuk ke Google? Google, betul. Google jadi marketing? Google jadi marketing, jadi saya dulu head up marketing team di Google pertama kali. Oh, untuk apa yang dijual di Google pada saat itu? Kayak nggak butuh gitu ya marketing. apa yang Google jual pada saat itu? Macam sih, ada consumer marketingnya. Karena waktu itu juga sebenarnya orang juga belum banyak pakai Google Search misalkan. Terus YouTube juga masih sangat kecil kan pada saat itu tahun AdSense 2015. Belum ada kali. AdSense kayaknya udah karena kita juga udah jualan part of marketingnya juga jualan iklan ke advertiser pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi B2B marketing untuk Google Search, untuk YouTube juga gitu. Oke, jadi lama di marketing terus naik terus tuh ya. Jadi selama 7 tahun pertama saya di Google itu di marketing terus tuh. Jadi awalnya di heading up marketing di Indonesia, lalu di expand scope-nya ke Southeast Asia. Terakhir tuh YouTube APAC Creator Marketing Director di APAC lah gitu. Oh, untuk semua kreator. Untuk creator marketing. Jadi mikirin kayak gimana caranya sih biar creator makin kenal YouTube itu punya produk apa aja, feature apa aja yang bisa bantu mereka untuk produce content atau untuk making money. Kemudian ada YouTube Shopping juga baru tuh pada tahun 2022 itu baru launching di Korea kalau nggak salah. Oh, I see. Berarti seharusnya kita pernah bersinggungan ya? Pernah sih, tapi kan Reddit kan terkenal ya. Waduh. Jadi aku agak takut-takut gitu. Apa event yang mungkin YouTube Fan Fest. Jadi pertama kali YouTube Fan Fan Fest itu dari waktu saya join 2015 atau 2016 kita pertama kali itu Mbak Vera yang lead tuh timnya? Itu tim saya yang lead. Di gitu. sini nih kalau nggak salah tuh di mana di ya? Hotel Gandaria ya? City, Sheraton kalau nggak salah pertama kali. Benar-benar di situ tuh. Sampai pernah di mana sih? Kayak bukan GBK sih, mana sih di daerah-daerah Senayan situ lah, aku lupa. Terus akhirnya sekarang country directornya. Sekarang country director. Jadi bisnis ya, leading bisnis. Tapi Google itu kan perusahaan idaman banyak orang ya sebenarnya kan. Ya banyak yang berpikir dari luar kayaknya seru gitu ya. Iya, dalamnya seru juga. Oh seru banget, banyak tantangan. Ketawanya beda nih kayaknya. Curcol enggak? Makanannya sama kayak di luar ya kan kemarin waktu main ke tempatnya Google kan juga ada yang kayak di luar tuh, ada prasmanan-prasmanannya gitu. Ya sama lumayan lah, ada makan siang, kita dapat makan pagi, makan siang, sama makan snack sore. Oh, gitu. Maksudnya biar nggak ya? keluar jajan, ngabisin waktu gitu, stay aja gitu di kantor. Oh, oke. Lembur ada juga. Lembur ya, semua ke kantor ada lah ya lembur. Tapi kita kan fleksibel ya, jadi kadang-kadang pulang cepat, tapi terus sampai rumah kita kerja lagi, meeting gitu. Sebenarnya kalau buat Google sendiri, Indonesia tuh marketing seperti apa sih? Oh, Indonesia penting banget sih buat Google. Iya? Berasa tuh bahwa mereka melihat bahwa di Asia nih Indonesia termasuk yang paling Indonesia globally itu untuk hampir semua produk Google itu top market lah ya, top 3 atau 4 market di dunia gitu. Okay. Buat YouTube for example itu juga udah dari kapan hari ya top 4. Okay. Udah gitu kan growth-nya juga tetap cepet gitu. Jadi kayak misalkan YouTube nih kan kita udah 13 tahun nih di Indonesia, 20 tahun globally. Setelah 13 tahun di Indonesia tuh kita udah number 1 dibandingin platform semuanya, terutama dibandingin di desa-desa pun, di pelosok-pelosok pun seperti itu. Secara apa? Watch time? Secara
daily use. Jadi Daily use. dari Global Web Index dia bikin survei daily use yang paling sering didatengin setiap hari itu YouTube gitu. Tapi yang amazing buat saya juga watch time-nya itu masih growing 20% tahun ke tahun. Oke. On a size that big gitu ya. Masih growing that fast. Melihat ini short form content Itu juga luar biasa percepatannya gitu. itu tantangan juga tuh. Itu bukan tantangan ya, I think it's an opportunity buat many gitu. Oh ya? Karena jadinya sebagai content creator jadi punya banyak banyak format yang bisa dipakai gitu kan. Dan it's interesting how different creators use YouTube Shorts differently juga kan gitu. Ada yang emang ya udah saya Shorts aja deh karena pengen yang gampang gitu diproduksi. Ada yang Shorts adalah teaser sebelum mereka nonton konten yang lebih panjang, for example. Iya iya. Dulu kami ngerasa bahwa short itu akan memakan long form konten kami kan. Ternyata justru nge-feeding ke long formnya. Kayak kemarin tuh yang lagi rame juga, ya nggak sengaja rame sih sebenarnya, itu pas ngobrol sama dokter ada soal rahim copot tuh. Itu masuk ke FYP banyak orang tuh. Jadi dia cerita waktu dia jaga di IGD, ada seorang perempuan dateng, tekanan darahnya rendah banget. Pas dicek dia habis dari kayak semacam dukun beranak gitu. Pas narik ari-ari bayinya itu ternyata ketarik sampai rahim-rahimnya jadi copot lepas. Aduh, kok ngeri. Iya ngeri kan. Ngeri, akhirnya ternyata udah robek apa segala, dijahit segala macam, tapi survive 4 hari. 4 hari di rumah sakit pulang gitu. Asih. Itu tuh rame kemana-mana kan. Nah waktu video itu keluar, waktu video YouTube-nya keluar, itu mungkin sekitar 300 ribuan kali ya. 300 ribuan view, which is buat kami ya emang standar lah kalau lagi ada edukasi kesehatan gitu. Ternyata dalam 2 hari 2 juta. Gara-gara si itu rame YouTube banget. Shorts-nya Si itu. cuplikan tuh rame banget. Semua orang ngebahas itu gitu, dari DM, dari apa. Bang kita nonton ini bang. Sampai si dokternya itu kita diprotes karena cuman setengah jam sama dia. Kita mau lebih lama katanya, mendengar cerita yang lain. Akhirnya kita panggil lagi dokternya, udah di kalender nih. Oh gitu. 2 lagi kesini. 2 jam sekarang berarti. Belum tahu. Tergantung apa yang copot. Tapi artinya si short form kontennya itu justru nge-feeding si long form ya. Iya. Kayaknya mulai ke sana. Iya. Dulu tuh kami ngerasa kayak, wah ini kayaknya bisa keganti nih, bisa ini nih, bisa itu. Tapi ternyata nggak, jadi komplementer sih. Benar. Apalagi orang juga kayak sekarang tetap nonton long form gitu kan. Kan banyak yang ngomongin soal attention economy, orang doom scrolling. Nggak juga kan. Tapi dari kontennya Radit aja kan banyaknya long form. Dan orang nontonnya tuh sampai habis gitu kan. There's attention there, people are engaged there. Nggak cuma scroll gitu kan. Shorts pun ketika Shorts ada yang menarik nih, terus mereka klik, terus mereka nonton yang si 30 menit itu for example. Iya, dan kami juga menyadari di tahun ini terutama ya Dil ya, itu peningkatan konten, konsumsi terhadap konten kita tuh juga naik sih. Tapi nggak tahu ya kalau secara lanskap YouTube memang rata pada naik apa gimana, nggak ngerti juga. Tapi itu yang kita rasain di tahun ini gitu. Oke. CPM nih kapan naik nih? Kapan nih? Ini buat di rumah yang nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada AdSense ditampilkan, ada iklan ditampilkan di YouTube, kalian nonton ini iklan ditampilkan, itu kan ada uang yang masuk ke kreator juga. Yeah. Besarnya uang itu tergantung dari CPM-nya atau cost per mil-nya, per 1000-nya. Nah Indonesia itu termasuk yang paling kecil. Jadi artinya kalau dengan jumlah view yang sama, orang nonton dari Australia dibanding nonton dari Indonesia, itu yang di Australia bisa berkali-kali lipat dapat uangnya, ya kan? Nah, CPM kita tuh udah lama kurang bagus nih. Itu gimana tuh? Boleh kita langsung nanya nih. Menurut kamu bedanya apa? What do you think drives it? Oke, menurutku ya. Iya. Pertama etalasenya, supply-nya, supply kontennya banyak. Kedua, karena itu sistemnya bidding. Willingness dari pengiklan untuk outbid each other untuk masuk iklannya ke tempat-tempat kami gitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi makasih loh saya yang jawab loh.
Jadi gue yang jawab. Kan tadi udah dibilang kadang-kadang aku yang nanya sama Radit Oh ya boleh, gitu. boleh. Gimana? Dua-duanya, I think dari sisi supply tadi benar karena kita juga lihat secara tren ya. Tahun ini aja jumlah channel yang subscribernya lebih dari 1 juta itu udah 3.000 channel. Oke. Dan itu naik 50% tahun ke tahun. Berarti kan cepet banget nih percepatan kontennya itu memang semakin banyak. Tapi yang tadi poin kedua itu juga penting gitu karena ya ujung-ujungnya kan CPM berasal dari tadi auctionnya dari pengiklan gitu. Makanya kita juga kenapa kita juga penting untuk mengedukasi dari sisi pengiklan bahwa ini ada platform yang sebenarnya penontonnya banyak, penontonnya engage, kontennya kualitas dan kreator-kreator seperti Mas Radit ini juga dipercaya oleh followersnya, subscribersnya gitu. Makanya beriklanlah di YouTube gitu. Ketika makin banyak yang berikan di YouTube, auction price-nya makin naik, CPM-nya juga akan makin naik gitu. Nah, yang lebih mengkhawatirkan tuh apa? Jumlah supply etalase yang makin banyak atau willingness si brand untuk nge-bid itu? Mengkhawatirkan dalam hal? Dari sisi kita sebagai Google? Secara tren gitu. I think secara tren kan, secara konten kan sebenarnya itu hal yang baik kan, positif ya, bahwa kontennya makin banyak dan makin bagus gitu. I think dari sisi pengiklan sih dibilang mengkhawatirkan ya, at the end of the day semua pengen growth lah ya. Semua pengen growth, kita pengen semakin banyak. Karena at the end of the day ketika pengiklannya makin banyak beriklan, ekosistem kreator juga makin happy juga kan, karena pendapatannya juga makin banyak. But I think the other reality is juga bahwa monetisasi kreator juga makin beragam, ya nggak sih? Itu ya itu. Ya kan? Sekarang kan kalian nggak hanya dari sisi AdSense, tapi juga dari sisi commerce itu juga semakin besar. For example, kayak di YouTube aja kita baru launching YouTube Shopping 1 tahun yang lalu. Betul. Itu udah 400% growth-nya watch time shopping content gitu. Dan ini kan artinya juga pemasukan untuk kreator gitu kan. Seperti itu. Atau misalkan dari sisi fan funding, alternative monetization dari sisi channel membership atau gifting itu kan juga ada sebagai option. So I think the reality is that the landscape for creator juga berubah. Betul. Monetisasi juga berubah. Jadi it's really important untuk kreator juga semakin familiar dengan opsi-opsi yang ada gitu. Ada juga brand deals for example. Itu juga sesuatu yang kita tahun ini juga sebagai YouTube kita lebih aktif bermain di situ untuk menawarkan opsi untuk menghubungkan antara brand dengan kreator-kreator juga gitu, supaya orang ketika berpikir saya pengen brand saya dikenal oleh orang, YouTube creator juga ada di situ gitu, and you are trusted and you are engaging with a large audience juga gitu. Kalau dibandingin sama negara lain di Southeast Asia, CPM kita secara ranking? Secara, saya nggak hafal sih kalau ranking ya. Cuma ya memang gini aja deh, ADEX as a percentage of GDP di Indonesia memang low gitu. Karena memang secara umum pengiklan di marketers dan advertisers di Indonesia itu memang nggak sebanyak percentage of marketing spend of total revenue itu memang kayaknya lebih kecil dibandingkan negara lain. Itu karena? Maybe because of affordability, daya beli masyarakat, monetization itu kan semua ekonomi ya at the end of the day gitu kan. It's profit that we're trying to make gitu. Oke. Ya harapannya daya beli naik pun berarti belanja iklan juga naik. Betul. Karena konsumsi naik kan barang-barang itu juga mereka bisa beli kalau diiklanin. Exactly. Oke, tapi emang challenge buat brand sekarang adalah mereka mungkin kebingungan beriklan di channel distribusi yang mana gak sih? Kayak lu punya TV, lu punya YouTube, lu punya banyak ya, yang lain-lain gitu. Gimana caranya YouTube tetap bisa nge-offer bahwa lo pakai kita kok, kita lebih lengket atau lebih apa gitu? Well tadi balik lagi ke the fact bahwa YouTube itu sekarang platform yang jangkauannya paling sangat luas gitu kan. Ditonton paling frequent gitu. Bahkan menjangkau segala jenis audience, mulai dari yang di perkotaan udah wajar lah ya, semua orang udah tahu, tapi juga di pelosok. Gen Z for example, kalau nggak salah angkanya 85% of Gen Z are on YouTube and trust YouTube every day. Itu satu dari sisi jangkauan. Yang kedua adalah engagement tadi gitu. Ketika orang ada di YouTube, mereka nggak cuma doom scrolling gitu, mereka emang engage, mereka fokus, mereka menyimak kontennya. Artinya apa? Kalau kita menyimak kan artinya ketika ada informasi masuk itu lebih nempel daripada sesuatu yang kita cuma selintas-selintas lewat-lewat aja gitu. Yang ketiga adalah dari sisi commerce tadi gitu, bahwa karena ada engagement tadi, maka YouTuber tuh juga lebih dipercaya oleh community-nya gitu. There's 92% of people trust YouTube ketika mereka sedang mau mengambil keputusan
mau beli apa atau menggunakan jasa seperti apa. And then semua itu akhirnya translate ke apa? Kita juga ada meta analisis yang menunjukkan secara return on investment, ujung-ujungnya kan kita semua pengen making money gitu ya. Itu juga dampaknya 4 kali lebih ROI gitu ya, lebih impactful dibandingkan misalkan TV, atau 1,5 kali lebih impactful daripada social media gitu. Karena tadi jangkauannya luas, ada attentionnya, ada kepercayaannya, sehingga ada translate ke business impact juga. Gitu. Oke. Dan karena pemakaiannya juga gampang ya lewat Google AdWords itu kan, tinggal dibuka, kalau mau ngebit ya kita bid aja di manapun kan. Betul, bisa menjangkau dimanapun juga gitu. Oke. Nah kalau dilihat dibandingkan sama negara lain, challenge-nya untuk YouTube sendiri, kita bicara YouTube dulu deh ya. Buat YouTube sendiri tuh apa untuk Indonesia dibanding Asia Pasifik lah gitu? Tantangannya ya, Iya. masalah paling besar saat ini, I think making sure that we are, karena secara user growth-nya ada. Oke. Secara kreator juga kontennya tetap bertumbuh terus gitu. Dan I think dari sisi kreator, how do we make sure that we continue to be platform pilihannya kreator, ya kan? Tadi yang kayak Radit bilang, karena platformnya kreator juga makin banyak dong pilihannya. Gitu. Jadi gimana kita juga memastikan YouTube terus menjadi platform pilihannya para kreator. Karena at the end of the day kita YouTube bertumbuh atau enggak, itu dependent on kreatornya gitu. Kenapa YouTube terus bertumbuh? Karena kreator Indonesia terus memilih YouTube sebagai platform di mana mereka engage dengan subscribernya, seperti itu gitu. Itu, and so the way we do that is, for example, YouTube Shopping kita launching gitu. Kemudian kita juga baru-baru ini announce di Made on YouTube itu fitur kolaborasi antar kreator. Oh iya, itu juga baru tuh. Kemarin kita bikin sama Netflix. Kita bareng-barengan gitu. Itu orang kaget semua tuh. Karena baru Ya pernah kok lihat. bisa, kok berdua, kok ini gitu. Itu baru banget ya? Baru banget. Yang juga coming up adalah fitur penggunaan VO3 di YouTube Shorts. Apa tuh? VO3? Oh, VO3. Yeah. Nah, jadi kan tadinya kan kita separate tuh antara AI, produk sendiri, terus YouTube. Nah, ini akan bisa dipakai oleh YouTube Creator. Karena kita juga lihat VO is a transforming creative process kan gitu. Jadi kita bawa ke kreator. Dan masih banyak lagi nih toolsnya buat kreator juga gitu. Yang ketiga adalah tadi tantangan tentang relevansi YouTube untuk pengiklan, untuk advertiser gitu. Bagaimana kita terus bisa menjawab juga perubahan landscape dan perubahan prioritas untuk pengiklan gitu, yang semakin ya namanya ekonomi lagi susah, semua juga ditekan profitability, ditekan harus revenue, harus sales gitu kan. Jadi how do we stay relevant in a world where brand building versus penjualan, sales, lower funnel tuh kayak makin lama makin skew ke lower funnel. Semuanya pengen ujung-ujung jualan, dan lupa bahwa we still need to build brands, guys. Iya. Ya itu ya, karena orang pengen lihat duitnya cepet kan. Semuanya pengennya instan aja gitu, ada duitnya. Oke, berarti kalian punya chat group bersama country director lain? Ada, iya sering ngobrol lah. Maksudnya kalau sama banget. Southeast Asia gitu, ya itu kan kita satu tim. Satu tim, bosnya satu. Ya kita pasti sering tukar pikiran. Jadi banyak country director lain dari Thailand, dari ini. Iya, ada. Seru banget. Kenapa seru? Ya, kayak kerjaan aja sih ngumpulin menurut gue. banyak orang-orang dari berbagai macam negara. Iya sih, benar. Dan tantangannya banyak yang mirip juga ternyata. Ada Perancis gitu, ada juga. Oh, iya. Itu kalau itu udah agak jauh tuh. Agak jauh, ya. Yang paling ikrip itu ya Southeast Asia lah. Mbak paling ikrip. ini sohib sama siapa? Waduh. Nanti kalau bocor. saya sohib sama semuanya. Semuanya. Non-blok kita. Non-blok. Apa ya permasalahan apa yang pernah di-share sama sesama anggota Asia Pasifik dan ternyata ininya sama, terus dengan kolaborasi dan sinergi bisa di-solve persoalan nih. Karena ini levelnya udah regional nih gitu. Ya. Apa misalnya? Oh, sebetulnya kan tantangan perkembangan video dalam 3 tahun terakhir itu kan sebuah tantangan yang kita sih ngelihatnya paling berasa di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Oke. Kalau kita lihat di mana short form video, shorts itu pertama kali lahir dan langsung booming itu kan di Indonesia, Thailand, dan yang lainnya gitu. Di mana sih video commerce, for example, video commerce itu buat kita di Indonesia kan sesuatu yang
biasa banget kan yang sehari. Tapi kalau dilihat di negara di luar Asia Tenggara itu kayak bukan dibilang nggak eksis, tapi nggak segede di sini. Kayak gitu. video commerce itu jualan live maksudnya? Bisa jualan live, bisa tagging tagging keranjang produknya iya, langsung. iya. Itu sesuatu yang buat kita biasa. Tapi di luar negeri tuh something yang nggak umum banget. Oh gitu. iya? Di luar negeri tuh nggak ada tuh jualan-jualan? Beda. Mungkin yang bener-bener booming banget ya Cina, Korea gitu ya. Oh iya mah itu. Tapi kalau negara-negara Australia gitu nggak Enggak ya? relevan. Kalau saya gitu. kayak good day man, keranjang atau Keranjang kuning gitu. Nggak ada ya? Nggak segede itu gitu. Jadi I see. I think buat kita untuk bisa comparing notes, kemudian ketika kita minta misalkan launching dong YouTube Shopping gitu. Kenapa harus launchingnya di Indonesia gitu ya? Kita juga harus cerita bahwa ini fenomena yang juga relevan di seluruh Asia Tenggara. Makanya kenapa YouTube Shopping affiliate programnya, partner pertamanya justru kita pilih Shopee. Dan sekarang kita pilih Lazada. Karena ini adalah partner regional yang gak cuma hit satu negara, tapi bisa langsung satu region, satu Asia Tenggara. Dan kita solve problem yang sama di beberapa negara sekaligus gitu. Oh, karena partnership-nya tuh bisa lebih ke regional. Jadi udah punya benchmark nih untuk deal-dealannya kayak gimana, partnership kayak apa gitu. Partnership seperti apa gitu. Berarti market kita tuh lumayan exciting ya, si regional ini ya. Yep. Dibanding Australia. It's much more dynamic, it's much more competitive. Oh, karena aku dipikir-pikir emang siapa sih kreator Australia nggak kebayang juga gitu. Kreator Australia terus orang yang suka live atau apapun itu gitu kan belum terlalu kebayang gitu. Tapi kalau Indonesia kan kita bisa ada berapa ribu orang yang punya membership banyak, yang suka live tiap hari gitu. Kreatornya sih aktif banget di Indonesia. Di Indonesia. Oke, nah itu dari sisi YouTube nih. Tapi kan YouTube hanya bagian kecil dari Google kan. Kalau Mbak tuh sehari-hari pusingnya tuh lebih ke apa sih? Apa Google Ad yang di search kah atau apa sih sebenarnya? Semuanya bikin pusing sih. Where do I start? Iya semuanya bikin pusing. Mulai dari mana ya? Porsi terbanyak yang harus diselesaikan persoalan-persoalan apa sih? YouTube is one karena memang secara dinamika kompetisinya itu paling berasa di YouTube. Dan lebih kelihatan di publik kali ya? Kelihatan di publik, lebih familiar gitu ya. Tentunya isu-isu konten juga macam-macam gitu kan. Google Search ini sesuatu yang bread and butternya Google banget dan kita harus terus apalagi dengan adanya AI kan sekarang, jadi Google Search juga something yang lama tapi baru. You know what I mean? Kayak banyak orang yang mikir Google Search sudah nggak relevan nih, padahal nggak juga. Dengan adanya AI justru Google Search ini lagi bertransformasi dan kita juga perlu melakukan edukasi ke banyak orang bahwa this is changing and you need to keep up with it gitu. Itu artinya implementasi AI di hasil search Google? Iya. Yang kalau kita search tuh dia muncul paling atas tuh? Itu ada AI overviews. Sekarang ada lagi AI mode. Kalau AI mode itu bedanya sama AI overviews, dia bisa kayak conversational, ibaratnya kalau lagi ngomong sama Gemini, tapi sekarang di Google Search. Gitu. Itu kan basically AI ini sudah mengubah cara orang melakukan penelusuran. Yang tadinya misalkan kafe terdekat, simple gitu kan. Sekarang jadi kadang-kadang questionnya tuh jadi lebih dari 10 kata. Tolong kasih saya rekomendasi dong kafe yang jualan scones paling enak di BSD dan kopinya enak banget gitu. Karena orang udah terbiasa untuk bertanya secara kalimat penuh gitu. Itu satu. Kedua, AI itu juga mengubah cara orang bertanya yang tadinya cuma teks jadi lewat voice atau bahkan lewat kamera. Jadi konteksnya juga it's multimodal gitu. Jadi itu mengubah ketika orang masang ads di Google Search itu juga berubah kan jadinya. Atau orang punya konten, punya website itu juga harus mikir ulang ini gimana caranya supaya bisa show up di AI first kind of world gitu. Wah gila itu ngejarnya sih. Karena AI ini kan lagi bubble-bubblenya ya. Dan rame-rame ya. Tapi Google catching up-nya itu speednya pasti lumayan seru. bikin pusing ya. Wah, setiap berapa minggu sekali kayaknya ada yang baru lagi. Update. Iya, cepet banget. Berarti sebagai country director dikasih tuh bahwa ini lo implement nih, lo komunikasi nih gitu. Harus selalu update. Ya nggak cuma saya ya, tapi seluruh tim yang ada di Google, tim marketing misalnya bisa dikasih tahu 2 minggu lagi launching ya Gemini Pro untuk students baru 2 minggu. Wow, harus itu akrobat semua tuh. Wah akrobat semua. Feli ketawa-tawa aja. Udah
biasa ya kalian ya. Story of her life gitu. Karena AI itu gila sih perkembangannya sih. Iya. Secepat itu. Seperti itu, kayak waktu saya join setahun yang lalu itu yang namanya Vio kayaknya belum ada gitu. Dan sekarang udah bisa bikin video, udah ada suaranya, udah bisa dijahit gitu kan. Image juga kayaknya ada tapi ya masih sangat jelek lah kualitasnya. Sekarang dengan adanya Nano Banana kan tahu-tahu langsung leaping forward gitu kan. So kalau meleng dikit aja, tahu-tahu wah udah ada yang baru lagi gitu. Dan so harus very update. Harus update dan yang paling penting adalah gimana kita juga bantu partner kita untuk keep up gitu kan. Karena partner kita kan macam-macam, nggak hanya pengiklan gitu kan. Partner kita dari sisi kreator, dari sisi media, publisher, dari sisi pemerintah, dari sisi macam-macam lah gitu. Tapi the good thing tuh Google willing to adapt-nya itu sih. Karena kalau misalnya tetap kenceng di Google Search terus bilang bahwa AI tidak akan bisa gantiin Google Search, nggak akan ada perubahan-perubahan itu bisa lama-lama ketinggalan sendiri kan. Oh ya, karena for di tag sure. kan kayak gitu kan. Iya, ya AI itu it's an existential thing right for everyone right now gitu. Dan I think sebetulnya sih perjalanan AI-nya Google itu bukan hanya dimulai 1 tahun terakhir. Mungkin orang ngeliat kayak Google kemana aja sih baru kelihatan 1 tahun terakhir. Perjalanan AI Google itu udah hampir 10 tahun. So when you hear Sundar talk, he says that our AI journey is a 10-year AI journey and we are on year 8. Gitu. Jadi udah 8 tahun karena kita udah integrasi AI itu udah ke semua produk kita, ke Google Photos. Kayak sekarang Google Photos kamu mau cari mukanya siapa gitu kan, itu kan langsung bisa kelihatan itu AI, right? Iya. Atau Google Maps, pencarian rute paling cepat itu sebetulnya AI gitu. Dan baru sekarang aja kelihatan integrating AI into Google Search gitu, atau integrating AI into YouTube. Gmail juga udah mulai kelihatan. It's very interesting. Tapi yang buat saya paling exciting adalah bahwa Google ini kan understand so much personal context about us gitu. Dari sisi how we travel, how we write. Jadi akurasi dari si AI The Gemini gitu atau Google Search untuk memahami apa yang kita butuhkan itu tuh jauh lebih kaya gitu dibandingkan platform-platform lain gitu. Dan itu yang bikin it makes it very exciting aja gitu. Iya, karena kalian punya a whole bunch of data yang dari bertahun-tahun perusahaannya hidup ya. Gitu. Oke. Nah, waktu saya ke San Francisco, mampir ke sebuah tempat namanya Google X. Google X itu ada compound di, pokoknya dia terpisah dari Google gitu kan. Terus gue kan nggak ngerti kan waktu itu, apaan sih ini tempat gitu-gitu. Terus pas masuk dikasih lihat di jalan-jalan, enggak, ini tempat Google bikin project moonshotnya dia. Yeah. Pokoknya 1:1 juta kemungkinan berhasil, kita ngelakuinnya di sini. Wah, itu langsung kayak gila nih, gimana maksudnya? Ya, terus dia ngasih lihat kulturnya. Kultur di sini adalah lu boleh fail. Malah bagus kalau lu fail, dia bilang. Artinya lu bisa belajar buat yang lain. Gitu, pala gue terbuka tuh hari itu. Gila ya, Google tuh segitu niatnya. Makanya dipisah dari compound yang lain supaya kulturnya beda ya, karena kulturnya beda kan. Betul. Buat lo dikasih project untuk ngembangin project-project moonshot itu. Ada bocoran nggak project apa yang berhasil? Yang berhasil deh, karena berhasil boleh dong. Oh, ada. Apa dari compound Contohnya? itu ya? Dari Google X, di mana lu dibayar buat eksperimen segila mungkin, berhasil dan diimplement. Waymo tahu? Tahu. Waymo is the self-driving car yang sekarang terakhir kayaknya launch di London kalau nggak salah ya. Oh, udah nyampe London ya? Udah nyampe. I think that's the first Itu international Moonshot? launch. Itu dari Moonshot Factory kita, dari Anjir, Google gila. X. Itu keren sih. Keren ya? Kerennya Waymo tuh menurutku adalah, Udah pernah coba naik belum? udah dong. Gimana tuh? Seru banget, walaupun banget deg-degan ya. kayak ini mobil jalan sendiri ya. Yang menarik adalah cara pandang Waymo ya. Yang menarik adalah dia nggak bikin mobil, tapi dia bikin the whole sensor dan mekaniknya. Operating systemnya. Operating system ya. Dia bikin OS-nya supaya bisa ditaruh di mobil lain. Ya. Itu Karena kan kita bukan expertnya bikin mobil. bener. Kita expert dari AI teknologinya itu gitu. Soalnya kalau Tesla mobilnya yang autonomous kan. Ini enggak. Dia bikinin sistemnya yang autonomous, ditaruh di mobil manapun. Betul. Nah, itu jeniusnya di situ sih. I mean that's the philosophy of Google, right? We're always about open ecosystem gitu. Kita selalu
like we're not the expert in everything. We're the expert in the AI, the technology, the software. Tapi pengembangannya itu bisa dilakukan oleh banyak orang dan kita kasih kesempatan seterbuka mungkin untuk developer, untuk automotive company, apapun itu. Misalkan nanti masuk robotics, mungkin robotics company itu yang lebih jago dari kita untuk bisa mengembangkan itu menjadi sesuatu yang berguna dan menjangkau orang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi the way you guys twist itu ya, kayak apa yang terjadi di meeting itu ya, kayak kita mau bikin apa nih, moonshot nih. Moonshot kayak gimana? Iya, pokoknya yang kita berpikir seliar mungkin, nembak bulan gitu. Apa ya? Gimana caranya supaya dapat Waymo ya? Maksudnya apa yang dilakukan ya di situ ya? Apa ya? Saya sendiri bukan dari Moonshot ya. Iya. Tapi kalau dengar cerita dari sih. Astro Teller, who's the CEO, I think at the end of the day it starts from what is the problem they want to solve. Dimulai dari masalah apa sih yang mau di-solve gitu. Bukan kita kayaknya keren nih kalau kita nembak bulan gitu. Buat apa nembak bulan? Lu mau nyelesain masalah apa dengan nembak bulan? Bener. Di situ nanti dari satu masalah itu solusinya mungkin ada 1000. Terus mereka akan tes tuh satu persatu gitu. Berarti menemukan masalah yang worth solving dulu. Ya kalau gua mah, masalah gua kayak gimana caranya banyak series yang bisa ditonton dalam sehari. Ya, apa yang mau dipecahin dari situ? harus yang worthwhile to solve. It's worthwhile to solve. And it's usually things yang emang matters to yang human race lah. Kayak Waymo, if you think about it, masalah apa sih yang mau dipecahkan? Do you know how many accidents happen justru karena manusia yang ada yang lagi nyetir mobilnya? Tapi serem banget ngeliat gak ada supir tuh, serem banget jujur ya. Ini gue di luar kantornya Google nih, mau coba Waymo nggak? Mau, gue bilang kayak pakai handphone nih kan. Iya. Pakai handphone gini-gini. Mobilnya dateng kagak ada orang. Ini lewat jeruk purut orang teriak nih. Bisa nggak hantu jeruk purut kan? Udah masuk kan? Masuk, jegrek. Terus gimana? Udah jalan sendiri dong. Jalan sendiri. Iya. Ada mobil lewat apa segala macam. Sampai kapan itu bisa masuk Indonesia? Wah, itu pertanyaan bagus, gue juga pengen sih. Iya kan? Ya. Nggak tahu lah ya kalau itu. Let's put it this way. Kalau Waymo bisa survive di Jakarta, dia bisa survive di kota manapun di seluruh dunia, aku rasa. Kayaknya ini udah negara terakhir ya. Ini nungguin cuma tinggal di sini doang Jakarta, nih. Mumbai, Manila lah ya. Itu bisa di seluruh dunia Jakarta, langsung. Mumbai, Manila ya. Suruh dia menganalisa ibu-ibu yang sen kiri belok kanan tuh. Oh, ini mau kiri mau kanan nih. Dari gerak-gerik badannya gitu ya. Suruh dia analisa dari gestur. Aduh. Oke. Pertanyaan lagi nih. Kenapa Google Pixel nggak masuk sini? Wah. Saya penggemar berat Google Pixel. Sama ya juga Google Pixel. Nah, ini saya sampai nggak pakai Google Pixel lagi. Ini dibeliin istri. Dibeliin istri karena dia kesel banget ngelihat pakai Google Pixel mulu. Soalnya kan nggak ada kantor di sini kan buat kalau ada rusak ada apa kan after sale kan nggak ada gitu. Kenapa ada apa dengan Google Pixel? Kita juga sebenarnya pengen banget sih. Kenapa ya? Ya memang jawabannya apa nih, Vel? Jawaban yang aman apa nih? Jawabannya apa ini? Androidnya ada. Iya. Ya, Android sebenarnya ya mirip-mirip lah ya gitu ya. Iya sih. Ya kita doakan aja ya semoga Pixel suatu hari bagus. bisa datang ke Jakarta. Karena saya anaknya Indonesia. Google banget sih sebenarnya. Aduh, makasih loh. Bener-bener Google banget. Jadi begitu ini pakai iPhone ini tuh kayak aduh ada ekosistem baru lagi gitu. Ya. Sama waktu itu pernah nanya juga Pixelbook. Yang udah discontinue ya sekarang kan. Sekarang kayaknya ya. Kalian gabung sama itu kan Chromebook. Asus dan yang lain gitu. Chromebooknya kan ke situ gitu. Itu juga seru tuh, tapi nggak masuk juga. Mau beli tuh harus lewat website resmi yang ada impornya kan? Iya tuh. Ya udahlah. Oke, jadi kalau untuk hardware itu belum ada lah. Belum, iya. Kita fokusnya tetap di Android aja dengan partnership kita dengan OEM lah. Samsung dan yang lain. Ya. Oke, kita bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Ini karena tahu mau ada country director Google kesini nih banyak yang nanya nih. Dari Dimas, kapan Google Pay masuk Indo? Tuh banyak yang belum masuk nih. Banyak yang belum masuk guys. Kapan nih Google Pay ini berarti GPay dari sisi aplikasi fullnya ya? Mungkin ya. Kalau masalah payment itu kan masalahnya ekosistem juga kan ya. Kita harus menjangkau partnernya cukup banyak dan approval dari berbagai macam instansi juga cukup banyak. Jadi ya mungkin suatu hari kalau itu semua sudah kita
dapatkan gitu. Tapi rumit lah ya kalau payment. Karena ini masalah regulasi juga ya. Berarti memang tergantung regulasi tiap negara di mana ada Google. Ya. Itu agak Makanya challenging Google Pay juga kan tuh. cuma ada di beberapa negara ya. Maksudnya di India kan paling besar udah pasti gitu. It was built from India. Tapi banyak negara juga belum ada sih gitu. India apakah salah satu referensi juga kalian dalam bikin keputusan untuk di Indonesia gitu? Iya, karena India sama Indonesia kan banyak kemiripan, sama-sama emerging market gitu. Behavior usernya juga banyak yang mirip gitu. Dan biasanya kalau kita bilang, oh India kan jauh lebih gede ya dari kita secara populasi gitu. Jadi, oh India kayak gitu, kita juga gitu. Jadi lebih gampang gitu untuk dapat. So ada yang nanya nih dari XI, Gmail saya kayak gini aman nggak ya? Lu nggak usah nanya-nanya. lu ada-ada aja lu nih country directornya. Customer service. Sering gue dapet pertanyaan kayak gitu. Email breach history dia bilang tuh ada email breach aman nggak gitu. Udah di 2 factor itu belum? Beneran dijawab lagi. ya coba lo pakai 2 factor authentication. Ini ya Mbak ya. Waktu itu nih saya cerita aja nih apa adanya nih. Beberapa tahun yang lalu di bulan Desember ada saudara saya main ke rumah. Saya sebagai salah satu di keluarga Batak ini yang dituakan gitu kan. Datanglah sepupu saya ke rumah minta izin mau nikah. Saya nggak pernah lihat tuh cowoknya sebelumnya nggak pernah lihat. Jadi kayaknya dia emang mau ngenalin sekaligus minta izin saat itu juga. Duduklah saya nih. Udah dapet tuh desas-desus dia mau nikah, mau minta izin tuh udah dapet tuh. Jadi lagi duduk kayak bang nanti si ini mau izin nikah ya habis kita selesai makan gini. Oh ya tuh dia tegang banget bang ini ya tenang nggak apa-apa. Tiba-tiba saya duduk di taman notifikasi. Mau ngecek email nggak bisa. Ngecek YouTube nggak bisa. Udah ke lockout dari itu semua. Waduh, Di-hack gue. Waduh. Entah apa passing the cookie apa segala macam nggak ngerti lah. Pokoknya kena. Itu pertama kali seumur hidup gue ya, Mbak ya. Panik. Gue panik. Iya, bayang sampai sih. diare. Kayak di film-film. Sampai diare gue. Untung gak on the spot itu. Bener-bener kayak, lu pernah gak sih sampai diare? Karena mana? Gak pernah kan? Karena tegang pernah ya? Gila Tapi kali. gak on the spot ya? Oh pernah? Mbak pernah? Tegang sampai diare? Sampai diare? Pernah. Oh pernah. Aku kayak gitu. Iya. Iya gak on the spot bener. Terus kayak anjir perut gue sakit banget. Langsung diare. Muka berubah. Langsung ngerepotin Gary dong. Ya kan? Tim YouTube kan. Biar nih gimana. Dipanggil lah bawah. Bang, si ini mau ngomong. Gitu. Jadi gue lagi tegang-tegangnya Mbak. Muka lagi gini-gininya. Ke bawah begini gue. Kasian calonnya. Ada apa gue bilang. Ya mau izin, mau nikah gini. Oh gitu, mau nikah. Gitu, mau nikah. Apes banget ya. Jadi nikah gak? Jangan-jangan batal tuh takut teman. Enggak. Dia bilang, enggak kalau gak berkenan gak apa-apa bang. Gini-gini. Enggak, bukan. Gue lagi ada masalah nih gue bilang. So akhirnya udah deh beres deh. Nah, tapi ternyata si phishing ini atau apapun bentuknya hacking ini itu cukup prevalen tuh Ya. pada tahun itu. Sekarang gimana? Apakah mulai berkurang atau apa yang Google lakukan supaya itu makin berkurang lagi gitu? Ya, I think it's definitely a problem yang mungkin banyak orang udah alamin juga gitu. Makanya buat kita sih edukasi ya yang penting gitu bahwa how do you protect yourself, how do you set account settingsnya supaya aman tuh harus 2 factor authentication for example. Jangan ngeklik, harus cek websitenya itu HTTPS itu kan juga beda. For example ini kan ada banyak sekali. Jadi kita juga banyak kerjasama dengan non-profits yang emang fokus di edukasi seperti ini untuk bisa bantu scaling. Karena kalau kita sendiri kan juga yang bisa kita jangkau sedikit gitu ya. Jadi kita banyak kerjasama dengan partner untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Untuk kasih tahu gini, this is how you stay safe online gitu, seperti itu. Masih ada nggak tapi? Kasusnya atau trainingnya? Iya phishing ini. Selalu ada ya. Selalu Namanya ada ya? orang niat jahat sih selalu Iya, ada selalu aja. ada ya? Makanya kita harus selalu Pusing awas banget sih. tau. Iya pasti. Untung udah gak kena lagi sih kita sekarang. Udah di 2 factor authentication. Itu mah udah dari awal. Ah. Dari awal ada 2 factor. Karena katanya sekarang gayanya itu sih pass the cookie itu. Jadi ada aplikasi masuk, terus data-data browser kita tuh diambil terus dioper. Jadi seolah browser kita tuh browsernya dia. I see. Jadi dia mainnya dari Kayak belakang. mirroring gitu ya. Jadi Iya, dia mainnya dari back endnya gitu. Itu stres sih. Maka pelajarannya adalah
jangan mendownload yang tidak perlu. Iya betul. Itu dia pelajaran itu. Oke, problem lain lagi tuh spam di kolom komen YouTube. Ini kalau video ini juga ada tuh nyebelin tuh berarti itu. Udah ada orang Google yang langsung ya. Itu tapi mereka makin pinter ya. Iya Ada nggak sih? aja ya caranya. Iya ada aja caranya ya. Itu juga Google juga pusing tuh ya. Pusing lah. Tapi ya kita intinya kalau misalkan teman-teman laporkan itu biasanya kita akan take down, kita akan proses, kita akan take down kalau memang melanggar community guidelines kita lah seperti itu gitu. Oke. Tapi ya seperti Radit bilang ya mereka juga pinter ya cari celahnya seperti itu. So just our request is don't get tired of reporting it aja sih. Iya. Gitu. Di luar kok nggak ada ya kayak gitu ya. Emang negara kita tuh apa ya? Kayak, kenapa ya? Di luar tuh nggak ada loh. Iya ya. Yang komen-komen spam ilegal itu. Tapi ya udahlah. Oke, dari Mangkuro. Bener nggak sih kalau mau apply kerja ke Google, pertanyaan interviewnya banyak pertanyaan jebakan? Pertanyaannya kayak bukan pertanyaan technical apply kerja. Dulu pas masuk ke Google, Mbak pernah ngerasain pertanyaan kayak gitu juga. Gue tahu kayak ada berapa tukang ketoprak di Indonesia gitu kan? Isi ruangan ini pakai bola. Berapa bola untuk memenuhi ruangan? Bener nggak? Enggak. Oh enggak. Dulu iya. Dulu sempat waktu awal-awal saya dapat nggak pertanyaan kayak gitu yang waktu saya interview tahun 2015 aja udah enggak sih, udah enggak aneh-aneh begitu. Dia standar aja pertanyaannya. Itu urban legend tuh berarti. Urban legend. Oh. Mungkin dulu ya zaman yang Sergey Brin dan Larry Page yang interview mungkin dapat pertanyaannya kayak gitu. Oh, masih baru-baru, masih baru nih. Sekarang sih pertanyaan standar interview aja. Paling aneh pertanyaannya apa ya? Kayaknya waktu pertama kali masuk tuh, kalau kamu adalah seekor hewan, kamu hewan apa? Enggak, itu masih aneh berarti. Enggak, itu masih. Tapi kan gak disuruh itu, masih kan aneh pusing. itu. Jadi waktu lagi interview ditanya, kalau kamu seekor hewan, kamu hewan apa? Jawabannya apa supaya bisa masuk Google? Hewan apa? Jawaban aku dulu kupu-kupu kalau nggak salah. Kupu-kupu. Karena saya merasa ada proses transformasi dalam hidup saya dari seekor ulat menjadi itu mah kupu-kupu. keren. Itu you highlight the element of willingness to transform, willingness to adapt. Dan ada rasa bahwa setelah transformasi itu jadi beautiful, jadi lebih baik. Betul sekali. Wah, itu mah dipikirin jawabannya. Tapi nggak dapat bocoran ya untuk pertanyaan itu. Enggak. Itu yang hebat nanya loh bisa jawab kayak saya gitu. marketing VP-nya Jepang dulu nanyain sama saya itu. Gokil loh. Lu apa, Tio? Kalau lo hewan apa? Enggak, gue mulai hari ini gue bikin interview itu buat masuk ke sini. Ya lo hewan loh. Dalam kan pertanyaannya dalam sebenarnya. Dalam. Aduh, gue mah pasti nggak masuk sih. Apa jawaban lu apa? Kalau Kucing. ditanya? Karena biar bisa main sama kucing gue. cetek banget. Iya kan, cetek banget. Gue dibilang cetek banget tuh. Gak ada transformasi. Mana mau di pasir lagi. Iya ya. Gue pikir tadi lo bilang kucing karena kucing punya 9 nyawa. Bukan ya? Nah, itu juga bagus tuh. Karena kalau ada hal buruk kita tetap bisa bangkit. Betul, resilience gitu. Resilience lagi. Bener. Jawabannya tuh harus nge-highlight values-nya. Oh gokil. Lu apa Dil? Apa lu? Kuskus kali. Pekerja keras ya mas kalau semut ya. Oh bekerja keras, willing to cooperate. Yes, gotong royong. Oh iya, bisa loyal kepada ratu. Betul. Gokil juga ya. Kalau dipencet baunya aneh. Kan disebut gitu kan. Bau semut kan aneh ya. Kok bisa gitu ya baunya ya? Oke, apa lagi pertanyaan nih? Cuma itu doang yang aneh. Yang paling itu memorable menarik. sih itu ya. It's very interesting. Yang lain-lain standar lah, pertanyaan tentang marketing lah, pertanyaan cara bekerja sama dengan orang lain, leadership, gitu-gitulah standar. Ada perbedaan cara kerja nggak dengan negara-negara lain yang biasanya Mbak communicate gitu, sama yang Jepang, sama yang mana gitu? Satu hal menurut saya kalau Indonesia itu karena kita gotong royong ya. I feel tim Indonesia itu paling bagus kerjanya ketika kita benar-benar kerjasama antar functionnya tuh dapat banget. Itu kita terkenal banget sih. Terkenal cross functional collaboration kita tuh paling top. Gitu. Karena mungkin values kita gotong royong, kekeluargaan,
kerjasama itu kan sangat kental gitu ya. Iya. Sementara mungkin ada negara lain yang memang kerjaannya pengen argue aja gitu. Maksudnya apa tuh? Pengen berantem aja gitu, debat gitu kerjaannya kan. Kalau kita kan enggak kan, kita pengennya baik-baik. Semua baik-baik aja. Iya, kita pengen jadi creating something great together gitu. Kita mauan juga. Iya, Iya kan? nggak suka maksa. Ya. Gini deh, oh ya boleh Boleh juga deh. deh gitu. Karena kita mauan kan, orang kita kan gitu kan. Iya, Ya udah deh benar, gitu. Benar. Tapi ada juga yang argue for the sake of argument doang juga ada. Di Google nggak sebanyak di tempat lain, tapi ada lah yang begitu. Oh. Google in general menurut saya ya ada istilahnya googliness itu kayak emang orang-orangnya baik aja gitu. Emang suka bekerja sama dengan orang lain gitu. Values-nya apa sih di Google itu? Ada nggak yang dicap gitu? Ini values-nya nih gitu. Ketika onboarding dikasih. Respect for users, respect for each other. Ada 3, respect the opportunity, Wow, respect bagus. users, and respect each other. Bagus, The bagus, 3 bagus, respects gitu. HR-nya nyebelin nggak di? Biasa HR Ini nyebelin. videonya bakal ditonton sama HR, lo tau kan? Masa aku Program nggak apa? tahu? Program apa di HR di Google ada program apa? Excursion bareng. Ada kita namanya Culture Club. Jadi Wah, apa tuh? bukan program HR, tapi jadi kalau di Google itu banyak banget program itu oleh dan untuk kita semua gitu. Jadi Culture Club ini ibaratnya kayak OSIS, kalau they call themselves the OSIS of Google Indonesia gitu. HR Google Indonesia. Bukan HR, bukan. Jadi Oh. Culture Club ini isinya ya anak-anak, ada anak departemen sales, ada anak departemen partnership, ada anak ketua OSIS-nya adalah bagian ngurusin pemerintahan, for example gitu. Dan mereka yang bikin acara, misalkan kemarin kita bikin acara Halloween party bareng sama keluarga. Lucu banget lagi. Terus Agustusan gitu, itu yang bikin Culture Club gitu. Ada Halloween party kemarin. Ada, Ada setiap yang tahun. jadi ini nggak gold play button ada nggak? Ya? Berat dong. Jadi, segitunya kerja di Google sampai Halloween aja jadi gold play button. Oke. Gitu. Wah seru juga ya, seru banget ya. Tapi memang ya ini bukannya gimana-gimana ya. Sepanjang karir di YouTube dan kenal sama begitu banyak orang Google, emang mirip-mirip sih. Gimana, miripnya apanya? Iya helpful banget. Kayak senyum aja, fun gitu. Kayak baik-baik gitu orangnya. Ya. Nggak pernah ada yang marah-marah sama Reddit ya? Nggak berani pernah. lah. The pernah. OG of YouTuber Nggak lah, ada nggak di lah. sini. Oke, kita ke pertanyaan yang lain lagi. Denjaka, CEO Google pernah lupa password akun Google nggak kira-kira? Lo nggak usah aneh-aneh, udah nggak. Ada namanya password saver Iya, guys. nggak usah aneh-aneh, nggak usah. Ada namanya ini passkey. Apa tuh Itu passkey? kuncinya passkey. Jadi kita nyimpen kita instead of password, ya password ada, tapi kita juga ada pakai muka, Yang itu kan yang pakai USB kan? pakai Ada kan HP salah juga satunya bisa, ya pakai Iya, key USB gitu. atau pakai misal ada laptop yang udah bisa nyimpen biometrics juga kan, atau di HP. Itu sih buat saya lifesaver banget. Oh. Karena saya orangnya pelupa sejujurnya. Jadi Tapi password beda-beda nggak tiap nanti akun? bisa ditebak dong ya password aku. Enggak, katanya kan ininya rekomendasinya password harus selalu beda kan. Iya. Tapi kan challenge-nya kita Pelupa. kan mikirnya. Jadi makanya perlu yang kayak gitu-gitu. Passkey itu, ya. MVG, kenapa pembayaran berlangganan di YouTube menggunakan QRIS sering bermasalah? Lu apa sih? Tapi bisa ya pakai QRIS ya? Bisa, ya. Oke, itu bisa. tinggal cek support aja lah, Iya, bisa lah ya. betul. Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan akses Google AI Plus sebelum memperluas ke negara lain, betul ya? Iya, betul. Oke. Kenapa? Kenapa? Heeh. Wah, itu pertanyaan paling bagus tuh dari semuanya. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang, Indonesia ini negara yang sangat menarik untuk Google globally karena kita dari sisi adopsi AI itu bisa dibilang top 3 markets in the world gitu. Jadi banyak jumlah daily active usersnya yang menggunakan Gemini di Indonesia itu sangat besar. Nah, karena adopsinya tinggi gitu, dan kita juga kan punya masalah affordability dong kalau orang Indonesia gitu Oke. kan. Kalau dibandingin misalkan Amerika kan mungkin lebih punya uang gitu ya. Makanya kita memutuskan meluncurkan si Google AI Plus itu pertama kali di Indonesia. Oke. Kenapa hubungan dengan affordability? Lebih murah. Oh. Lebih murah. Jadi kan ada Google AI Pro, saya lupa persisnya harganya berapa. Tapi Google AI Plus ini pada saat promo kalau tidak salah harganya 37.500 or something like that. Jadi bahkan Oke. lebih murah dari seharga secangkir kopi lah ya. Udah bisa dapat 1 bulan
Gemini yang sifatnya lebih lebih feature-nya lebih banyak yang di-unlock lah gitu. Dan itu ketika di Plus trial storage. berarti kalian juga collect feedback ya? Tentunya, pasti. Feedbacknya Iya, apa? feedbacknya Buat apa. diimplement nanti di market lebih gede. Iya. Banyak sekali karena karena penggunaan adopsinya itu sangat tinggi. Kayak misalkan Nano Banana itu adalah salah satu tren kemarin yang 3D apa sih istilahnya, kayak image kita jadi 3D figurine gitu ya. Itu kan dari Thailand tapi terus gedenya blow up-nya gara-gara di Indonesia, terus ternyata jadi trending di negara-negara lain juga gitu. Jadi si VP of Gemini di Google Global ini banyak banget ngelihat Indonesia tuh penggunaannya seperti apa. Salah satu use case yang mereka lagi sangat-sangat fokus gara-gara salah satunya adalah Indonesia adalah pendidikan, edukasi. Oke. Karena banyak banget orang Indonesia itu pakai Gemini untuk urusan belajar. Oke. Jadi kalau dilihat banyak banget perkembangan fitur-fiturnya Gemini itu di bidang pendidikan dan pelajaran, dan itu mereka bahkan beberapa bulan yang lalu tuh ada timnya datang ke sini khusus untuk belajar tentang gimana sih murid Indonesia tuh belajar. Mereka belajar dari guru, mereka belajar dari murid, dari tech startups yang fokus di pendidikan, for example. Gitu. Jadi kayak misalkan nih anak saya lagi mau ujian masuk SMA, terus kemarin saya bahas soal sama dia, banyak yang salah lah ya matematikanya. Saya tinggal ke Gemini aja prompt, buatkan 20 soal latihan mata pelajaran matematika untuk anak kelas 9 yang akan masuk ujian SMA, fokus di soal-soal tentang barisan bilangan, himpunan, persamaan kuadrat, dan geometri 3D dan 2D. Dia akan kasih soal, nggak hanya soalnya, tapi dia akan kasih benar atau salahnya. Dia kasih hint di akhir setelah semua soal itu, dia akan kasih tahu ini dia banyak salahnya di sini nih. Dia bisa belajar lebih mendalam, nanti bisa di guide sama Gemini untuk belajar lebih lanjut. Bener. Wow. So for someone who's studying, it's super useful, dan itu bisa dipakai nggak cuma untuk pelajaran biasa, tapi misalkan mau ujian bahasa atau mau apapun lah, mau belajar hal yang baru gitu. Tadi yang saya bilang di awal bahwa Google ini kan because of produk kita banyak. Iya. Pemahaman kita tentang diri kamu sebagai seorang pengguna itu jauh lebih kaya. In a way, ketika when you allow it to be personalized, dia akan bisa kasih jawaban yang jauh lebih akurat dan relevan untuk diri kamu. Itu satu. Kedua, and maybe I'm wrong, but please correct me if I'm wrong ya. Tapi dari sisi Google sendiri kan it's based on Google Search yang selalu it's real time update on what is going on in the world. Karena based on the web and the Google Search product itself gitu. Itu kedua. Ketiga, of course ya kalau dari sisi istilahnya apa ya, ranking LLMs itu ya, itu kita selalu kejar-kejaran lah seperti itu gitu. Tapi so far dari sisi image creation sama video creation sih, we've quite topped the ranks lah for a few weeks gitu. Oke, it's actually good sih. Maksudnya kayak pertama memang kalau kita sign in di Gemini, berarti kan kita juga data sign in di semua produk Google lain, mereka juga punya ya. Yeah. Thank you for saying that. Karena juga the other thing about Gemini itu juga it's injected into many of our products juga gitu. Jadi kita pakai Google Docs, ya kita langsung bisa pakai Gemini within Google Docs untuk misalkan bantu kita summarize. Misalnya kita baca Google Docs pengen bantu summarize, atau kita lagi nulis pengen dibantu di refine, itu juga bisa langsung oleh Gemini di situ. Atau Google Sheets itu juga langsung ada Gemini di situ. Jadi it's so integrated into all of our different products juga. Google Maps bahkan kalau nggak salah sekarang udah ada Gemini. And all of that understanding kan nggak terpisah. Iya. Jadi satu gitu. So it will get better over time as you use it more and more juga. I see. Dan pool of reference-nya dia ada dari Google Search plus mungkin YouTube juga kali. YouTube, yes. Dengan semua video sebanyak itu, dia bisa pool reference kan? Betul. Untuk informasi apa yang kita butuh kan? Betul. Menarik sih. Betul, ada aplikasi terpisahnya? Ada Gemini-nya, ada aplikasi terpisah. Tapi sebetulnya kalau kita pakai AI mode on Google Search tuh sebetulnya secara conversational search, misalkan cuma buat nanya informasi, itu udah bisa langsung di AI mode di Google Search. Bahkan kayaknya sekarang pun bikin image pun bisa langsung di AI mode on Google Search juga, for example. Tapi the full use case of Gemini itu ada di aplikasinya Gemini atau ke gemini.google.com di browser. Seru. Oke, terakhir nih, apa yang kita bisa expect dari Google mungkin 2026?
Apa nih bisa di-share project-project apa buat kami? Yang pertama dari sisi AI, I think we're very clear that Google has been, always will be, and will continue to be AI first. Ya. Investmentnya Google dalam bidang AI itu sudah besar dan akan terus ada. Dan I think you will see more dari sisi Gemini dan Google AI untuk Indonesia juga. Karena fokus kita, komitmen kita untuk terus belajar dari cara orang Indonesia menggunakan. How do we make it useful untuk orang Indonesia sebanyak-banyaknya, itu satu. I think kedua dari sisi YouTube itu sendiri, I think how do we make sure that the platform continues to be relevant untuk kreator, terus membantu kreator baik dari sisi kreasinya, creative productionnya, kreativitasnya, how we use AI to help that process much more interesting for you, dan juga dari sisi monetisasinya gitu. How do we help you make more money on YouTube? Karena itu ujung-ujungnya juga penting untuk kreator. Betul, gitu itu kan? paling penting sih. Penting untuk kreator seperti itu. Kalau itu ini yang acara kumpul-kumpul YouTube yang kayak kemarin ke Singapura kan kita pengen lagi juga sih kalau ada jalan-jalan lagi. Yang Asia Pasifik kumpul itu loh. Itu saya catat. Boleh disampaikan ke Gary. No, but I do think that dari sisi kreator pun, I think Indonesia tuh penting banget. Jadi harapan kita sangat besar bahwa something like that juga akan terjadi cukup di waktu yang cukup dekat. Yang pasti we missed you at YouTube Festival. Iya maaf ya, saya kena tipes. Iya, kita juga sedih. Bingung banget gue waktu itu lagi di rumah sakit nih, kayaknya gue gak bisa nih besok nih, lagi demam 38. Tapi ya mudah-mudahan lancar ya semua ya. Lancar banget, dan buat kita sih, I personally was very excited karena kita udah cukup lama nggak membuat event seperti itu di Indonesia, yang kita menyatukan kreator dan juga brands gitu jadi satu tempat. Just make people remember that YouTube is actually an amazing place, right? Betul. Where you have the creativity and the trust of the creators. Kita juga punya jangkauan audiensnya juga besar, audiensnya juga fokus, and to see that in one place tuh kayak energinya tuh luar biasa sih gitu. Dan mudah-mudahan doakan aja tahun depan kita bisa do something if not bigger than that gitu kan. Wah, dan seru. Of course Radit harus ada karena the OG YouTube creator ada di sini guys gitu. Dan we wanted you to be there as well. Gue dikirimin lagi videonya sama si Boy William wishing well buat Radit gini. Wah sebenarnya gue masih di infus lah. Tapi kita seneng lah udah sembuh, udah bela-belain juga untuk ketemu hari ini. Oh aman, udah aman. Oke, itu aja kira-kira ya yang bisa di-share mungkin buat tahun depan. Kita expect banyak juga kerjasama bareng sama YouTube-nya. Makasih udah ngasih platform buat kami semua juga. Karena kalau banyak kreator mau mulai baru, yang saya selalu bilang tuh, lo kalau misalnya mau bikin konten tuh bisa banyak di platform lain. Tapi lo kalau mau punya konten di mana sustain as a business, kayaknya YouTube harus jadi pilihan yang paling utama gitu. Karena monetisasinya tuh udah sangat komplit. Gitu. Thank you for that. Terima kasih udah mampir kesini Mbak. Thank you semua yang udah nonton.